Berlatar di sebuah pedesaan, kisah akan berfokus pada peternak kakak beradik, ada Pedro dan Jimmy. Mereka baru saja mendengar ada suara tembakan yang berasal dari hutan belakang rumah, di mana tembakan seperti itu sebenarnya sudah biasa terjadi di wilayah ini. Biasanya, para pemburu memang sedang memburu hama ternak seperti begu, careuh, ganggarangan, kerut, dan binatang-binatang liar lain. Namun yang menarik perhatian Pedro adalah suara tembakan itu dilepaskan hampir 5 kali dan bunyinya seperti bukan berasal dari senapan berburu, sehingga itu menjadi sebuah kepenasaran tersendiri bagi Pedro tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan tersebut. Salimos con la clara. Keesokan paginya, Pedro dan Jimmy langsung memeriksa lokasi yang menjadi sumber suara semalam, di mana mereka menemukan seonggok tubuh manusia tanpa bagian atas, alias hanya menyisakan pinggang dan kakinya saja. Entah siapa pria ini, dia nampaknya membawa barang bawaan berupa kotak berisi benda antik semacam perangkat khusus yang entah untuk apa kegunaannya. Juga ada sebuah buku berisi nama dan alamat tempat tinggal Maria, yang merupakan tetangga dari Pedro dan Jimmy di desa ini. Estaba cortando camino para salir a la loma. Alhasil, Pedro dan Jimmy pun langsung pergi ke rumah Maria untuk menanyakan perihal apakah dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Maria pun langsung menjawab ya. Dan benar saja, pria yang tubuhnya sudah terbelah tadi memang bermaksud untuk pergi ke rumah Maria, ke rumah ini, dengan tujuan untuk memeriksa putra sulungnya yang kebetulan sedang sakit. ¿Por qué no? Dan betapa terkejutnya Pedro saat melihat putra sulung Maria yang bernama Uril. Ini bebenguknya ternyata sedang dalam kondisi sakit. Mungkin bisa dibilang lebih dari sakit, karena hampir 80% bagian tubuhnya mengalami pembusukan dan mengeluarkan nanah yang berbau menyengat. Entah apa yang terjadi kepada Uril, tapi usut punya usut, semua warga di desa ini memang sedang dalam situasi genting dan was-was perihal kabar mengenai adanya wabah iblis atau mengerikan yang diakibatkan oleh faktor goib supranatural, iblis, jurik, dedemit, kutukan, dan hal-hal semacam itu, yang barang siapa terinfeksi wabah iblis ini, maka dampak yang terjadi akan berbeda-beda hasilnya. Salah satunya adalah pembusukan seperti yang dialami oleh si Uril ini. Maria mengatakan bahwa putra sulungnya sudah seperti ini hampir 1 tahun lamanya, dan jasad orang yang mereka temukan di hutan tadi mungkin adalah seorang ahli medis atau tabib atau dukun atau mungkin juga paranormal, yang intinya bermaksud untuk mengobati penyakit Uril yang langka dan mengerikan ini. Pensé que rezando. Pedro dan Jimmy langsung meluncur ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan tentang kondisi Uril. Pedro komplain, kenapa kok bisa bapak-bapak aparat ini membiarkan warganya menderita dalam waktu yang cukup lama? Bukannya segera menindaklanjuti masalahnya, beliau-beliau yang terhormat ini justru malah balik membentak dan memelototi Pedro sambil mengatakan bahwa mereka punya urusan yang jauh lebih penting, jauh lebih urgent, jauh lebih darurat daripada hanya sekedar warganya yang sedang kesusahan. Sehingga sudah jelas bahwa aparat di negara barat nampaknya kurang peduli pada masyarakat, sangat beda jauh dengan aparat di negara kita. Tak mendapat respon positif dari pihak aparat, Pedro dan Jimmy pun menemui Tuan Ruiz yang merupakan juragan tanah yang paling banyak jagat dan paling banyak kebun kelapa dan paling banyak sawah, paling banyak ternaknya di desa ini. Beliau adalah tipikal orang yang sangat percaya sekali dengan yang namanya tahayul, sehingga ketika mendengar kondisi Uril yang sudah membusuk selama 1 tahun lamanya, jelas membuat sang juragan langsung ngejenghok dan ketakutan, khawatir, sambil membentak Pedro, kenapa baru bilang sekarang? Esto lo pusieron ellos. Fue el Estado. Takut jika wabah iblis mematikan seluruh ternak dan seluruh jagat harta kekayaan alamnya, si juragan tanah pun nekat meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk pergi ke rumah Maria dan berniat untuk menembak Uril menggunakan senapan berburunya. Por favor, cagón. Melihat sang juragan sudah kalap, Maria dan putra bungsunya pun terus memohon agar beliau tidak membunuh putra sulungnya, bukan karena kasihan atau peduli. Justru Maria sendiri pun sudah lama ingin mengakhiri penderitaan Uril dengan cara membunuhnya saja. Tetapi menurut kabar yang beredar, apabila mereka membunuh seseorang yang sudah terinfeksi iblis alias kerasukan, justru itu akan menimbulkan lebih banyak keburukan, sehingga Maria sengaja membiarkan putra sulungnya tetap seperti ini demi kebaikan untuk bersama. En nuestro cuerpo. Se nos va a meter en nuestra alma. Merasa perkataan Maria ada benarnya, juragan pun membatalkan niatnya dan memilih untuk menunggu di luar sampai esok pagi. Yang ketika Pedro dan Jimmy datang ke sana, juragan langsung meminta mereka berdua untuk membantunya menggotong tubuh si Uril, membawanya sejauh mungkin dengan harapan wabah iblisnya tidak berdampak buruk bagi tanah dan desa tercinta mereka. Setelah berkendara hampir 50 km jauhnya, juragan dan Pedro pun terlibat sedikit perdebatan mengenai pakaian mereka yang wajib dibakar karena dikhawatirkan terkontaminasi wabah ini. Yang ketika Pedro menolak ide tersebut dan juragan terus mendesak untuk Pedro membakar baju rebingnya, tiba-tiba...
Ya, juragan nyaris saja menabrak seorang bocah yang sedang sesapedahan di tengah jalan. Untungnya, beliau sangat responsif sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tibalah mereka di lokasi yang jaraknya 100 km dari desa mereka. Alih-alih akan membuang tubuh Uril di dalam got kecil, juragan justru malah kehilangan tubuh Uril yang sudah tidak ada di atas mobilnya. Mereka berasumsi jika tubuh Uril tak sengaja jatuh sesaat setelah juragan menghindari bocah yang hampir tertabrak, yang karena jaraknya sudah jauh juga. Mereka pun memilih untuk pulang saja, berharap semuanya sudah selesai dan baik-baik saja. O sea, no es un puto problema nuestro. Di rumah, Pedro dan Jimmy terlihat masih hulang-hulang memikirkan tentang masalah ini. Apakah mereka yang lakukan tadi siang itu sudah cukup? Apakah desanya akan aman? Apakah semuanya akan sudah benar-benar selesai? Pun sama dengan si juragan yang bahkan tak selera makan, beliau tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan sang istri yang sedang hamil, yang ketika diperiksa ternyata ada salah satu ekor kambing ternaknya menunjukkan perilaku aneh ketika matanya terus menatap tajam ke arah sang istri. Yakin jika kambing itu sudah kerasukan iblis, juragan yang kesal pun menurunkan senapan ke kepalanya. Yang di situ sang istri memiliki pemikiran sama seperti Maria, bahwa barang siapa yang membunuh manusia atau binatang yang kerasukan, justru itu akan melepaskan si iblis itu sendiri. Namun karena si juragan sudah kepalang jengkel, beliau pun menembak kepala si kambing dan... Ya, sesaat setelah juragan menembak si kambing, sang istri pun menghantam kepala suaminya menggunakan kapak, kemudian menghantamkan ke kepalanya sendiri, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa teori tentang jangan bunuh orang yang sedang kerasukan memang benar adanya, karena sekarang iblis sudah terlepas dan siap untuk menebar kekacauan di desa kecil yang damai ini. Kembali ke Pedro dan Jimmy di rumah, tepat saat Jimmy melihat bayangan kepala rusa yang bergerak sendiri, terdengarlah suara bocah dari luar yang ternyata adalah si Ujang, putra bungsunya Maria sekaligus adik kandungnya si Uril. Ujang mengaku jika ibunya menghilang sejak tadi siang dan juragan dikabarkan tewas bersama istrinya. Ujang takut tinggal sendirian di rumahnya, sehingga tujuan dia datang ke sini adalah untuk meminta tolong kepada Pedro dan Jimmy untuk izinkan dirinya tinggal di sini sampai ibunya kembali lagi. No, no te puedes quedar acá. Tómatela. Estoy muerto de frío. Kasihan melihat si Ujang, Pedro pun mengizinkannya tidur di gudang dekat kandang sapi, yang meski Jimmy kurang setuju dengan keputusan kakaknya, tapi alangkah teganya mereka sebagai orang dewasa apabila membiarkan si Ujang pulang sendirian di malam yang gelap seperti ini. Keesokannya, Pedro dan Jimmy pun pergi ke kota untuk mencari bantuan sekaligus berniat untuk memperingatkan mantan istri Pedro untuk segera pergi keluar kota, yang di situ kebetulan ada suami barunya yang bernama Leo. Ini bebangusnya yang nampaknya cukup kooperatif dengan mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Te hablo con ustedes acá. Dale, esta es mi casa, carajo. ¿Qué haces? Sambil menanggalkan seluruh pakaiannya untuk dibakar, Pedro pun terus menjelaskan tentang wabah iblis yang sedang terjadi di kecamatan mereka, di mana tingkah aneh Pedro tentu saja malah membuat mantan istrinya yang bernama Sabrina ini dan Leo menjadi kebingungan, yang ketika mereka semua sedang sibuk berdebat, anjing peliharaan milik Sabrina pun terlihat menjilati pakaian si Pedro yang sudah jelas terkontaminasi. Entah apa dampak dari tindakan si anjing ini, tapi Pedro segera membakar semua pakaian tersebut setelah mereka memberikan baju ganti. ¿Qué estás haciendo? Pasando cosas, necesito. Vamos adentro. No, pues no vas a entrar. Estás violando. Selama berumah tangga dengan Sabrina, Pedro sudah dikaruniai dua putra, yakni Santino yang masih kecil dan Fajar yang mohon maaf menderita disabilitas atau cacat mental. Sementara dari Leo suami barunya, Sabrina baru dianugerahi satu anak perempuan yang masih kecil, yang ketika para orang tua sedang sibuk berdebat dan si putri kecil sedang menyaksikannya tepat di samping si anjing, tiba-tiba De viaje, ¿sí? ¡Loco de mierda! ¡4 años, mierda, te tengo que... ¡Dale, murió Vicky! ¡Ya se estás quemando! si anjing pun menyerot tubuh si gadis kecil keluar rumah, dikejar oleh Pedro dan Leo secara terpisah. Entah kemana si anjing membawanya, namun setelah sekitar 1 menit mengelilingi seluruh area komplek, Leo akhirnya berhasil menemukan si anjing tanpa putri kecilnya dan langsung menembaknya menggunakan senapan yang sudah dibawanya. Saat Pedro duluan kembali ke rumah, sungguh betapa terkejutnya Pedro saat melihat si gadis kecil nampak sehat walafiat tengah dipeluk oleh Sabrina. Sadar jika telah terjadi sesuatu yang salah, Pedro pun buru-buru membawa kedua anak kandungnya yaitu Fazar dan Santino untuk masuk ke dalam mobil dan pergi secepatnya dari tempat ini. Dan ya, entah disengaja atau tidak, Leo pun menabrak Sabrina dan putri kecilnya, sehingga makin kuatlah dugaan Pedro tentang pengaruh dari si iblis. Ia pun langsung tancap gas pergi dari komplek ini. Dan benar sekali kecurigaan Pedro tentang fenomena barusan, bahwa si gadis kecil sepertinya bukan manusia lagi. Hal itu terbukti dari bagaimana dia malah loncat-loncat sambil menari di saat kedua orang tuanya sedang sekarat terjepit kendaraan.
Kembali ke Pedro yang terlihat menjemput Jimmy dan ibunya, kita panggil saja si nenek yang sekalian akan diajak pergi jauh meninggalkan desa ini. Dalam sepanjang perjalanan, si nenek pun menceritakan kisah iblis pada Santino cucunya bahwa ada 7 aturan penting yang harus diikuti ketika ada orang yang kerasukan. Di antaranya, jangan nyalakan lampu listrik, jauh binatang, jangan ambil apapun yang berdekatan dengan korban kerasukan, jangan sakiti orang yang kerasukan, jangan tembak mereka dengan senjata, jangan tanya nomor togel, jangan nanyakan hasil pilpres mendatang, jangan sebut nama iblisnya, dan jangan suka culangung meski orang itu sedang kerasukan. Y una cosa muy importante, nunca Saat itulah Fazar si sulung yang kesulitan berkomunikasi pun tiba-tiba menggeram, meminta es krim apel kesukaannya, sehingga Pedro terpaksa memberhentikan mobilnya untuk mencumponan kahayangnya. Yang tak lama, terdengarlah panggilan telepon yang berasal dari ponselnya sang nenek yang ternyata panggilan tersebut adalah berasal dari Sabrina. Ahora atendemos a tu mamá. Bagaimana ceritanya? Sabrina yang tadi jelas-jelas sudah sekarat karena ditabrak Leo, kini tiba-tiba sudah bisa melakukan panggilan telepon dengan suara lantang seolah tak terjadi apa-apa, sehingga Pedro yang curiga jika itu bukan Sabrina lagi pun memilih untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun meski Sabrina terus teriak-teriak ingin kedua putranya dikembalikan. Tibalah mereka di rumah seorang wanita bernama Mirta yang merupakan kenalan Jimmy dari sahabatnya. Mirta diketahui sudah memiliki banyak pengalaman tentang dunia supranatural termasuk rasukan iblis, sehingga Jimmy pun bisa leluasa menceritakan masalah yang sedang dialami desa dan kecamatannya, berharap Mirta bisa mengerti dan mengizinkan keluarganya untuk tinggal sementara di tempat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Pedro, Jimmy, dan Fazar pun tidur di dalam mobil, sementara sang nenek dan Santino diizinkan tidur di salah satu kamar rumah Mirta, di mana saat semua orang sudah tertidur lelap, muncullah sosok Sabrina yang datang untuk menjemput putranya yaitu Santino, yang ketika sang nenek memergokinya, beliau pun segera bangun dan memanggil Pedro untuk memeriksanya langsung. Voy a llevar a mis hijos. Dan ya, Sabrina pun loncat dari jendela sambil menggendong Santino yang ketika diperiksa ke bawah, Sabrina sudah hilang entah kemana. Yang ketika Pedro dan Jimmy berniat untuk mengejarnya, Mirta segera melarang mereka untuk jangan bertindak gegabah dan dengarkan dulu penjelasan darinya. Se están topando. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mirta memiliki latar belakang sebagai praktisi supranatural, bahkan punya perangkat khusus yang persis sama dengan milik si jasad yang ditemukan terbelah di dalam hutan, yang ternyata perangkat ini adalah sejenis alat atau sarana untuk menangkap iblis, sehingga akhirnya ditemukanlah solusi untuk bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Por ahora, él solo liberó su esencia. Masalahnya adalah perangkat ini hanya dapat bekerja pada orang yang pertama kali dirasuki, yang dalam hal ini adalah Uril, si tambun bertubuh busuk, yang alhasil mereka mau tidak mau harus mencari keberadaan si Uril karena terakhir kali kita lihat Uril jatuh dari mobil si juragan sekitar 100 km dari desa tempat tinggal mereka. Porque por acá de eso seguro. Nenek diminta untuk tetap di rumah menjaga Fajar, sementara Pedro dan Mirta akan mencari Uril. Jimmy sendiri akan berangkat sendirian untuk menyelamatkan Santino yang dibawa Sabrina, berharap rencana ini setidaknya bisa menyelamatkan anggota keluarga mereka yang masih hidup. Una noche mi marido Setelah beberapa menit berkendara, Jimmy akhirnya berhasil menemukan Sabrina yang sedang berjalan kaki sambil menggendong Santino. Namun yang mengejutkan adalah Sabrina nampak sedang asyik mengemili otak alias isi kepala putranya sendiri, sehingga ketika Jimmy merasa bahwa Sabrina sudah tidak punya peluang untuk diselamatkan, ia pun nekat menghabisi nyawa Sabrina dengan cara ditabrak, tanpa ingat bahwa membunuh orang yang kerasukan sama saja dengan melepaskan iblis yang terperangkap di dalamnya. Di rumah, si nenek kembali melihat hal mengejutkan ketika Fajar yang selama ini dinyatakan cacat mental tiba-tiba bisa berjalan dan berbicara dengan sangat lancar sekali, bahkan meminta si nenek untuk membuatkannya segelas teh hangat, sehingga bisa disimpulkan bahwa iblis jahat sudah merasuki tubuh dan pikiran si Fajar ini. Kembali ke Pedro dan Mirta yang masih mencari tubuh si Uril, Mirta kembali bercerita tentang masa lalunya yang mungkin akan menjadi alasan kenapa desa Pedro didatangi iblis jahat, bahwa dulu Mirta dan suaminya pernah memiliki sebuah gereja dan melakukan penipuan berkedok penyembuhan dan pengusiran setan, sampai akhirnya mereka dengar cadas alias kena batunya sendiri ketika ada seorang jemaat yang benar-benar kerasukan iblis. Dia memuntahkan semua yang dimakannya, yang isinya sebagian besar adalah daging dan potongan tubuh anggota keluarganya sendiri yang dia makan sehari sebelumnya. Dari situlah Mirta dan sang suami mulai mempelajari cara melakukan pengusiran iblis yang sungguhan, yang setelah 12 tahun berkarir dalam dunia tersebut, Mirta akhirnya memutuskan untuk pensiun sesaat setelah suaminya meninggal akibat penyakit babak.
Nah, alih-alih pensiun, Mirta pun memutuskan untuk membeli rumah di desa ini sekitar 1 tahun yang lalu dengan maksud untuk menenangkan diri dan menikmati masa tuanya, di mana kepindahannya sangat bertepatan dengan waktu ketika Uril awal-awal mengalami kerasukan dan pembusukan, sehingga bisa disimpulkan bahwa biang kerok dari musibah ini adalah Mirta yang telah tak sengaja membawa iblis jahat ke desa ini. ¿Y por qué no se le llevó a usted en vez de a mi hijo? Karena sudah terlanjur terjadi, Pedro pun tak bisa menyalahkan Mirta sekarang. Namun Mirta dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada desa dengan cara harus melenyapkan iblis tersebut dan kembali membuat desa ini menjadi aman. Porque el que tiene miedo sos vos. Sesuai petunjuk dari Mirta, mereka pun berhenti di sebuah gedung sekolah dasar di mana Pedro diminta untuk mematikan lampu mobilnya termasuk lampu senter yang dibawanya karena itu bisa memancing iblis untuk datang. Yang alangkah terkejutnya Pedro ketika melihat beberapa anak kecil sedang duduk terdiam di kelas padahal hari sudah malam dan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Mirta pun menjelaskan bahwa iblis lebih sering merasuk ke pikiran anak di bawah umur karena mereka lebih mudah untuk dikendalikan. Ada beberapa orang yang memang sulit untuk dirasuki iblis, contohnya Pedro, Jimmy, dan dirinya sendiri. Namun iblis bukanlah sosok yang mudah menyerah karena mereka memegang sebuah prinsip, tidak ada roti, bala-bala pun jadi. Iblis akan melakukan berbagai tipu daya untuk bisa menyesatkan mereka semua. Karena anak-anak ini tidak bisa diajak berkomunikasi, Pedro dan Mirta pun pergi ke gedung aula sesuai insting dari Mirta sendiri yang benar saja di bawah lantai papan kayu terdapat tumpukan jasad guru-guru sekolah yang sudah dibaluri kapur yang sepertinya telah dibunuh oleh anak-anak yang kesurupan itu. Dan yang paling penting adalah tubuh si Uril terjepit di antara jasad tersebut yang kondisinya ternyata masih hidup. Anda a traerme todas mis cosas y no corras. ¡Vamos, Pedro! Se mueve. Sambil Pedro berupaya mengeluarkan tubuh Uril dari dalam sana, Mirta pun segera merakit perangkatnya untuk melakukan ritual pengusiran. Yang di situ si Uril yang sudah dirasuki iblis pun mulai melakukan tipu dayanya dengan cara menghasut Pedro agar membunuhnya. Mirta sempat melarang Pedro untuk jangan dengarkan kata-kata iblis, namun Pedro yang kesal karena si iblis ada menyebut nama anaknya yaitu Santino pun langsung pergi ke ruang guru untuk mengambil senjata tajam yang pada akhirnya jebakan iblis pun berhasil membuat Mirta mati dibunuh anak-anak dan ritual pengusiran pun gagal dilakukan. Sudah kepalang tanggung, Pedro pun nekat menghabisi Uril dengan cara menghancurkan kepalanya. Yang sesuai penjelasan si nenek tentang jangan membunuh orang kerasukan, muncullah sesosok bocah kecil berlumuran darah yang keluar dari dalam tubuh Uril, di mana sosok itu berjalan keluar diikuti oleh para bocil lainnya yang kemungkinan besar itu adalah sosok penebar fitnah, pembawa kekacauan, ahli kebohongan, ahli kesesatan yang kita biasa sebut sebagai anak Dajjal. Sadar bahwa ini sudah akhir zaman dan mungkin dunia sebentar lagi akan kiamat, Pedro yang tak bisa berbuat apa-apa pun memilih untuk pulang ke rumahnya dan yang tersisa dari keluarga saat ini adalah hanya ada Jimmy adiknya dan Fajar putra sulungnya. Ketika Pedro sedang mandi, Jimmy pun teringat dengan sosok si Ujang yang disuruh tidur di kandang ternak, di mana saat Jimmy memeriksanya, si Ujang ternyata masih ada di sana, yang pada akhirnya dia pun jujur bahwa pelaku yang telah memutilasi jasad pria di hutan adalah dirinya, pelaku yang juga telah membunuh Maria ibunya sendiri adalah dirinya juga, bahkan Ujang telah memakan tubuh ibunya sendiri dan memakan setengah tubuh dari jasad pria di hutan itu. Selesai mandi, Pedro pun memberikan es krim apel kesukaan Fajar, di mana dia tiba-tiba keselak batuk dengan sendok yang masih terdapat di mulutnya. Yang alangkah terkejutnya Pedro saat melihat muntahan Fajar berisi rambut beruban milik ibunya alias si nenek, yang juga terdapat kalung yang biasa beliau kenakan, sehingga sudah jelas bahwa Fajar telah kerasukan dan telah memakan tubuh neneknya sendiri tepat tadi malam. Pada akhirnya, yang tersisa dari mereka hanyalah Pedro dan Jimmy saja. Entah apa yang akan mereka berdua lakukan selanjutnya, tapi yang jelas, sosok anak Dajjal dan pengikutnya sudah akan memulai rencana mereka untuk menebar fitnah, menyesatkan umat, menebar teror, menimbulkan peperangan, hoaks di mana-mana, korupsi, hukum bisa dibeli, pencitraan para pemimpin, dan lain-lain, sehingga siap-siap Anda akan memasuki era generasi anak Dajjal. Tamat,